hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung yang Allah muliakan, syukur. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV atau beberapa TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali setelah libur sekitar 2 tahun ya, dari kajian offline, hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini untuk memulai kembali kajian offline dengan tetap memperhatikan prokes yang ditetapkan demi kemaslahatan kita bersama. Saya mohon maaf agak terlambat. Tema yang kita usung sekarang adalah agar mudah memahami ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Kenapa ini kita bahas? Sebab kita semua sejak kecil sampai tua, setua sekarang, selalu berupaya mencari ilmu agama, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita menguasai minimal masalah-masalah yang sangat penting bagi pribadi kita di dalam kehidupan dunia ini. Kenyataannya banyak yang kita tidak faham, tidak mengerti, bingung atau salah faham, atau yang lebih parah lagi menganggap faham, meyakini faham, tapi pemahamannya keliru dan salah tentang beberapa poin dari agama ini. Nah, kenapa banyak orang yang mencari ilmu tentang agama puluhan tahun, tapi pemahamannya tidak sesuai harapan? Padahal semangat kita tinggi, karena kita tahu ilmu ini sumber kebaikan. Pemahaman kita tentang agama ini bukti nyata bahwa kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan jadikan orang itu faham tentang agamanya. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita ingin faham agama. Ingin memperoleh kebaikan. Dari agama ini lahir kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kebaikan dunia sampai ke akhirat.
kebaikan lahir, juga kebaikan batin. Jadi multidimensi kebaikan yang lahir dari pemahaman tentang agama ini. Makanya kalau Allah menghendaki, maksud menghendaki itu mentakdirkan. Kalau Allah akan mentakdirkan kebaikan kepada seseorang, caranya adalah Allah akan memudahkan orang itu memahami agama ini. Dari pemahaman agama yang benar lahir amal, lahir akidah iman yang kuat, yang lurus, lahir akhlak yang mulia, lahir dakwah, lahir aksi sosial, orang ngasih ke orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, peduli orang lain. Itu lahirnya tuh karena ilmu, lahir dari ilmu. Seorang muslim mengetahui menyenangkan, menolong, membantu orang lain itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au tatradu anhu ju'an au taqdi anhu dainan. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tabrani. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau kamu melepaskan dia dari kesulitan, atau kamu usir kelaparan yang sedang dia alami, atau kamu lunasi hutang-hutang yang dia miliki. Ini semua aksi sosial. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu. Termotivasi nggak kita? Ya, kita termotivasi untuk melakukan aksi sosial. Lahirlah kebaikan. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk orang banyak. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Aksi sosial yang kita lakukan itu mengakibatkan ada feedback yang baik untuk kita dunia akhirat. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahihnya, beliau menyatakan, man naffasa an mu'minin qurbatan naffasallahu lahu qurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Bayangkan. Terus Nabi SAW pun menyatakan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib orang ini dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Lihat, ini ilmu syar'i, dipelajari, difahami, diyakini, diamalkan, lahir kebaikan. Jadi orang yang Allah kehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan jadikan orang itu faham tentang agamanya. Makanya kita lihat orang yang rajin ibadahnya, orang yang kuat imannya, orang yang mulia akhlaknya, orang yang dermawan peduli kepada sesama adalah orang yang rajin mengkaji ilmu syar'i sehingga faham.
Nah, inilah yang menjadi pendorong kenapa kita harus tahu cara bagaimana agar mudah memahami agama ini. Setelah faham, maka tertancap kuat dalam jiwa, dan jiwa hati yang sudah dikuatkan oleh agama ini akan menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan dunia sampai akhirat untuk individu, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Sayangnya puluhan tahun kita belajar ilmu tetap kurang faham. Ada orang yang belajar nahwu sharaf tahunan, sampai tahunan tetap nggak bisa. Nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab, nggak bisa berbicara, nggak bisa faham ketika orang berbicara dengan bahasa Arab tersebut. Belajar kaidah tafsir, kaidah fiqih dan usul fiqih, belajar mustalahul hadis tidak faham. Kenapa? Ada banyak kendala. Lalu bagaimana caranya agar kita mudah untuk memahami agama ini? Ada setidaknya 4 kiat umum. 4 kiat umum ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu, ya. Agar kita mudah memahami agama. Pertama, ibarat membangun rumah atau gedung. Yang pertama kali harus dipersiapkanlah fondasi yang kokoh dan kuat. Sekuat apa? Tergantung bangunan yang akan didirikannya. Kalau 1 lantai cukup seadanya. Kalau sampai puluhan lantai harus sangat-sangat kokoh, kuat, dalam. Termasuk mencari ilmu, memahami ilmu. Ingin sebanyak apa ilmu yang ingin kita kuasai, ingin kita fahami, maka itu menentukan sekuat apa fondasi yang harus kita siapkan dalam diri kita. Siapkan fondasi dari bangunan ilmu yang akan kita dirikan dalam diri kita. Apa fondasinya? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pupuk ketakwaan. Karena sekali lagi takwa itu fondasi bagi seluruh kebaikan. Termasuk fondasi bagi ilmu yang kita akan pelajari. Fondasinya rapuh, jangan berharap bangunan ilmu dalam diri kita akan tegak berdiri. Karena fondasinya nggak kuat. Nanti penjelasan teknisnya kita akan bahas. Karena itulah, karena takwa fondasi bagi segala hal. Fondasi bagi amal, fondasi juga bagi ilmu, fondasi bagi akhlak, fondasi bagi segala macam. Maka tak heran apabila takwa ini menjadi wasiat Allah bagi seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang hidup kelak di akhir zaman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada para ahli kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan juga kepada kalian. Anittaqullah, isi wasiatnya bertakwalah kamu kepada Allah. Ini
yang menjadi dalil bahwa takwa wasiat Allah untuk orang sebelumnya sampai kepada kita semua. Maka tak heran apabila Nabi SAW ketika ditanya, diminta nasihat, wasiat, bahkan ketika tidak diminta, ketika beliau akan mengutus pasukan ke medan perang yang beliau juga tidak ikut di misi tersebut, beliau mewasiatkan takwa kepada para prajuritnya. Bahkan ketika haji wada beliau berkhutbah, salah satu isi khutbahnya sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Beliau khutbah di haji wada. Kata Abu Umamah, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu haji wada'. Faqal ittaqu rabbakum wassallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian semua kepada Rabb kalian. Tunaikan salat kalian yang 5 waktu. Lakukan saum kalian sebulan penuh di bulan Ramadan. Tunaikan zakat-zakat dari harta kalian dan taati umaro kalian, maka kalian akan masuk ke dalam surga dari Rabb kalian. Dan wasiat seperti ini Nabi SAW sampaikan kepada pasukan kaum muslimin yang akan berangkat perang, membela agama Allah, berjihad fi sabilillah. Yang pertama kali beliau ungkapkan, wasiatkan, takwa kalian kepada Allah selama perang kalian, di perjalanan, selama perang, dan ketika pulang kembali. Karena takwa ini yang menjadi penyebab utama kemenangan pasukan. Dengan takwa Allah ridho, Allah turunkan bantuan, Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan tentara yang tidak terlihat dari kalangan para malaikat. Makanya tak heran kalau peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin walaupun dengan jumlah sangat sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Waktu perang Badar 300 melawan 1000. Waktu perang Uhud 700 melawan 3000. Perang Ahzab 3000 melawan 10 atau 12.000. Yang paling hebat adalah perang Mu'tah. 3.000 orang mengalahkan 200.000 orang. Bayangkan. Itu karena ketakwaan. Allah turunkan bantuan, pertolongan kepada mereka. Nah, berdasarkan hal itulah maka wasiat takwa selalu diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga para sahabat setelahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada anaknya Ibnu Umar. Isi suratnya apa? Amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu man ittaqah waqah wa man aqradahu jazah wa man syakarahu zadah. Kata Umar, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Lalu dia terangkan, kenapa takwa kepada Allah menjadi wasiat? Karena siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan membalasnya. Pinjaman yang baik itu infak, sedekah.
Dan siapa yang bersyukur kepadanya, Allah akan tambah nikmatnya kepadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia diminta nasihat oleh seseorang. Lalu Ali memberi wasiat yang diminta. Kata Ali, usika bi taqwallahi azza wa jalla alladhi la budda laka min liqa'ih wa la muntaha laka dunah wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah yang kamu pasti akan bertemu dengannya. Tidak ada akhir dari kesudahanmu selain dirinya, dan dialah penguasa dunia dan akhirat. Dan banyak lagi contoh wasiat para sahabat kepada murid-muridnya. Timbul pertanyaan, kenapa takwa diharuskan termasuk dalam mencari ilmu? Dan kenapa takwa menjadi fondasi bagi ilmu yang kita akan fahami? Ilmu itu melahirkan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk setidaknya 5 tanggung jawab kita terhadap ilmu. Pertama, dipelajari tentu saja. Kedua, diyakini kebenarannya. Ketiga, selain diyakini, diaplikasikan, diamalkan. Keempat, diajarkan, didakwahkan. Kelima, ini yang tidak boleh tidak, dibela, diperjuangkan. Dari apa? Dari upaya orang-orang kafir, munafik yang akan membelot-belotkan, memelintir-melintirkan, menyesat-nyesatkan pemikiran pemahaman umat tentang ilmu ini. Atau upaya untuk menghinakannya, merendahkannya. Ini 5 tanggung jawab kita terhadap ilmu. Pelajari, yakini kebenarannya, terus amalkan, ajarkan, bela. Nah, inilah bangunan dari ilmu dalam diri kita. Tanpa fondasi ketakwaan, dari langkah awal saja, langkah awal yaitu mempelajari ilmu, itu sudah tumbang duluan. Itu sudah bisa berhenti dari apa? Dari upaya perjuangan memahami ilmu, sudah berhenti. Karena ilmu itu tidak bisa dicari dengan leha-leha, dengan rileks, dengan ala kadarnya, dengan seadanya. Enggak. Harus dengan kesungguh-sungguhan. Sebagaimana nanti ada poin khusus, salah satu di antara cara untuk bisa memahami dengan kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan tak mungkin bisa lahir dari diri kita tanpa takwa. Jadi takwa menjadi fondasi. Dari takwa lahir keuletan, dari takwa lahir kesabaran, dari takwa lahir keikhlasan, dari takwa lahir penghayatan. Dan itu semua dibutuhkan ketika proses mencari ilmu. Itu pertama tuh. Kedua, sekarang setelah ilmu terfahami, tanpa takwa bisa enggak memberi motivasi untuk mengamalkan? Enggak.
Karena mengamalkan ilmu berat. Ada malas, ada haroream, ada godaan-godaan lain baik internal maupun eksternal. Banyak orang berilmu tak beramal. Tanpa ketakwaan nggak bisa. Ketiga, mengajarkan tuh. Ini lebih beresiko. Kalau untuk mengamalkan diri sendiri tidak begitu besar resikonya. Tapi begitu mengajarkan atau mendakwahkan baru ada benturan dengan kepentingan orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan, kebenaran, melarang orang dari kemungkaran, apakah orang yang meninggalkan kebaikan itu berterima kasih kepada kita ketika dinasihati? Apakah orang yang selama ini melakukan keburukan berterima kasih kepada kita ketika kita menjelaskan larangan keburukan itu? Kita bilang jangan mabuk, mabuk haram, jangan judi haram, jangan berbuat bid'ah karena akan ditolak dan diazab. Apa mereka berterima kasih? Enggak. Mereka bereaksi. Mereka merasa terusik. Mereka menganggap kita usil. Mereka menganggap kita menyinggung urusan pribadi mereka. Mereka merasa dihinakan dengan penjelasan kita. Bereaksi itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah lebih beresiko daripada mengamalkan ilmu itu untuk diri kita sendiri. Tanpa ketakwaan bisa berhenti. Saya jadi dai, jadi mubalik, jadi ustaz itu banyak yang membenci, banyak yang menghujat, banyak yang menghina, banyak yang merendahkan, baik dalam dunia nyata apalagi di dunia maya, ya enggak? Celaan kepada para dai itu lebih sadis daripada celaan kepada orang kafir gitu. Kalau nggak ada ketakwaan, berhenti, saya mah banting setir aja, mending jadi pengusaha gitu kan. Jadi takwa menjadi fondasi. Itu yang pertama. Kedua, takwa ini mempermudah kita di dalam memahami ilmu, mencari ilmu, mengerti tentang ilmu, baik aspek internal kita. Internal itu menyangkut kecerdasan kita, daya analisa kita, ketajaman kita dalam menganalisa sesuatu, termasuk daya hafal. Itu aspek internal. Bahwa takwa mempermudah di dalam hal-hal tadi. Takwa bisa membuat kita lebih cerdas. Takwa bisa membuat kita lebih tajam analisanya. Takwa bisa membuat hafalan kita lebih kuat. Mudah hafal, sulit lupa. Itu internal. Eksternal nanti Allah yang ngatur. Allah akan memudahkan kita untuk memahami ilmu dalam bentuk mungkin dipertemukan dengan ustadz yang bagus mengajarnya, yang berpengalaman, memiliki metodologi yang luar biasa bagusnya, silabus atau materi yang tersusun rapi, memudahkan kita. Termasuk fasilitasnya, termasuk orang yang membiayai, semuanya dimudahkan. Itu karena takwa. Dan itu bertebaran dalam ayat, dalam hadis. Betapa besar pengaruh takwa di dalam memahami, mempelajari sebuah ilmu, terutama ilmu syar'i. Salah satu di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in
tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian, dan Allah akan hapuskan dari diri kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah lah yang memiliki karunia yang sangat agung. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, kata beliau, wa hadhil ayah fiha thalathu fawaid muhimmah. Di dalam ayat ini ada 3 faidah penting yang berkaitan dengan ilmu. Faidah lainnya banyak, tapi yang berkaitan dengan ilmu minimalnya. Faidah pertama, yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa, Allah akan memberikan furqan kepada kamu. Apa furqan? Furqan itu ilmu. Secara bahasa arti furqan pembeda, yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara yang madarat dengan yang manfaat, antara benar dan salah, antara iman dan kufur, antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, antara taat maksiat. Yang bisa membedakan itu bukan intuisi, bukan perasaan, tapi ilmu. Ya, bisa benar salah ditetapkan oleh perasaan. Menurut perasaan saya ini mah benar. Nggak, perasaan orang beda-beda loh, subjektif. Ilmu maknanya, kata beliau, wa hadza yadkhulu fihi al-ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'ala al-insan min al-'ulum ma la yuftah li ghairihi fa inna at-taqwa yuhsalu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifdh wa li hadza yudhkaru 'an asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, dan termasuk ke dalam kata furqan adalah ilmu. Karena ilmulah yang bisa membedakan antara hak batil. Maknanya Allah akan membukakan bagi orang yang bertakwa ilmu-ilmu yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dengan takwa teraihlah pertambahan hidayah, pertambahan ilmu, bertambahnya kualitas dan kekuatan hafalan dan yang sejenisnya. Wala syakka annal insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil wal dhar wan nafi. Tidak diragukan lagi bahwa setiap kali ilmu seseorang tentang agama ini bertambah pula lah ma'rifat dia dan furqan dia di dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil, yang madarat ataupun yang manfaat dan yang sejenisnya. Sebagai contoh nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketakwaannya di atas sahabat-sahabat lainnya. Ketika turun surah yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Para sahabat gembira, euforia.
Karena agamanya sudah sempurna. Tapi Abu Bakar mah sedih, nangis. Karena beliau menangkap, memahami sesuatu yang tidak difahami oleh sahabat lainnya. Karena kadar ketakwaannya berbeda. Makanya para sahabat kaget melihat Abu Bakar nangis. Ya Abu Bakar, ma sya'nuk? Wahai Abu Bakar, apa masalahmu? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah selayaknya kita senang dan gembira? Iya. Fama yubkika, lalu apa yang membuat kamu menangis? Apa jawab Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Nabi SAW sudah selesai. Kalau sudah selesai, tak lama lagi Allah akan memanggilnya. Tak lama lagi Nabi kita Muhammad SAW akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sehingga Abu Bakar memahami turunnya ayat tersebut sebagai isyarat telah dekatnya kematian Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang tidak difahami oleh sahabat-sahabat lain, tidak ditangkap. Karena apa? Kadar ketakwaannya lebih dari yang lain, sehingga pemahaman tentang masalah itu lebih mendalam daripada yang lain. Ini yang membuat aku menangis, sedih. Mendengar itu, para sahabat pun kemudian tertunduk lesu, sedih dan juga menangis. Betul aja, 81 hari setelah ayat itu turun, Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh betapa ketakwaan memberi efek yang besar terhadap pemahaman seseorang tentang sesuatu. Oleh karena itu, sebaliknya dari ketakwaan, takwa itu intinya kalau dia berdiri sendiri, tidak disambung dengan kata-kata albir. Albir itu kebaikan. Kalau sendiri, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, maka takwa mencakup melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dua-duanya. Tapi kalau bertemu dengan albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah kalian di atas albir dan at-taqwa. Maka maknanya beda. Albir artinya melaksanakan semua perintah Allah. Takwa artinya menjauhi larangan. Karena takwa berasal dari kata waqo. Waqo itu artinya memelihara atau menjaga. Menjaga diri dari apapun yang buruk. Waqo yaqi fi'il amarnya qi. Cuma satu kata, satu huruf qi. Qi. Contoh waqina adzabannar, wa dan qi, pelihara aku, jaga aku. Qi, pelihara olehmu kami, adzabannar, dari api neraka. Dari kata-kata waqa terbentuk kata-kata taqwa. Makna takwa itu menjaga diri dari dosa, dari maksiat, dari keburukan, dari azab Allah, dari murka Allah. Itu makanya pernah Umar kan bertanya kepada sahabat, apa yang dimaksud dengan takwa? Dia menjawab, hai Umar, engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang banyak kerikil-kerikil tajam? Bayangkan ada satu gang kecil, kita mau lewat tapi di sana ada beling, ada kerikil tajam, ada duri, ada ini dan itu. Apa kita lewat tuh lari, jalan cepat,
sambil ngobrol, apalagi zaman sekarang sambil pegang HP, kacugak atau engke. Kacugak itu tercugak, bisa nginjak nanti. Tapi pasti kita hati-hati sebelum kaki kita dilangkahkan. Lihat, ada duri, ada beling, ada kerikil tajam. Kalau ada nggak jadi, kalau nggak ada injakan. Begitu kan? Hati-hati, takut terjerumus ke dalam hal yang membahayakan. Itu takwa. Takwa itu intinya menjaga diri dari dosa dan maksiat. Itu yang membuat hati kita bersih dari dosa. Allah menyatakan di dalam ayat tadi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wa yukaffir ankum, Allah akan hapus kesalahan. Allah akan ampuni dosa. Dosa, kesalahan ini mengotori jiwa kita. Dengan takwa terhapus. Bersihlah hatinya. Hati yang bersih, yang bening, yang kinclong, terus didatangi oleh ilmu. Ilmu itu cahaya. Maka seluruh ruangan hati akan terang benderang dengan cahaya ilmu tersebut. Apa efeknya? Cerdas, gampang memahami. Kalau menghafal cepat dan begitu sudah dihafal, susah untuk lupa. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullah oleh Imam Malik gurunya dilihat bahwa dia sangat cerdas, tajam analisanya, cepat hafalannya. Apa kata Imam Malik? Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Sungguh aku melihat Allah telah menjadikan cahaya di dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Kalau maksiat hati kotor, blur, banyak noda. Walaupun ada cahaya masuk, tapi karena ruangannya kotor, cahaya itu nggak tembus. Mungkin saudara-saudara kita di Lumajang dan sekitarnya yang sekarang kena musibah letusan erupsi gunung Semeru kemarin mengalami. Dulu tahun 82 ya di Bandung, gunung Galunggung meletus, debunya sampai ke Bandung. Saya waktu itu lagi SMA. Siang-siang jam segini lampu dinyalakan, cahaya lampu nggak tembus, debu-debu Galunggung menghalangi cahaya lampu. Jarak pandang cuma 5 meter paling. Kalau malam hari cahaya lampu terang bisa 20 meter jarak pandang. Kalau ini 5 meter juga tidak, mungkin 2-3 meter gitu. Terhalang cahaya lampu itu oleh kotoran berupa debu, rumuk, blur, gelap tetap. Itu gambaran hati yang penuh dosa, penuh maksiat. Ada cahaya ilmu masuk, tetap saja tidak terterangi itu. Makanya dosa itu merupakan lawan dari takwa, itu penghalang cahaya ilmu. Akibatnya dia bisa lupa terhadap ilmunya. Akibatnya kalau menghafal susah. Begitu sudah hafal cepat lupa. Hese apal, gancang poho, sesah apalna, gampang hilapna. Itu karena dosa. Kalau mau
menganalisa sesuatu, tumpul analisanya. Itu karena dosa. Dan ini teralami oleh para ulama. Kenapa Imam Al-Baihaqi dulu ya, sebelum beliau menjadi imam, talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Niatnya tidak ikhlas. Mencari ilmu demi popularitas. Mencari ilmu demi pujian, sanjungan. Dan gagal. Nggak bisa, tumpul nih otak. Daya hafal jadi juga kurang. Begitu hafal cepat lupanya. Karena ketidakikhlasan dalam mencari ilmu adalah dosa dan maksiat. Gagal. Karena ilmu tidak bisa difahami kecuali dengan keikhlasan. Akhirnya kami rubah niat-niat kami. Diniatkan ikhlas karena Allah, berhasil. Ilmu difahami secara mendalam, jadilah mereka ulama-ulama besar. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mau menuliskan sebuah tulisan yang sudah ada di kepala. Pas mau menuliskan ternyata lupa. Padahal sudah difahami tadi. Inilah kata Abdullah bin Mas'ud, inni la'alam, sesungguhnya aku benar-benar tahu, tak yakin, idza nasyar rajulu ma ya'lamuhu, kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah dipelajarinya, itu karena bidzambin yusibu, karena dosa yang sudah dia lakukan. Dosa menyebabkan kita pelupa. Dosa menyebabkan kena dengan penyakit hese apal, ganjang, pohok. Imam Syafi'i mengalami itu, beliau kemudian curhat ke gurunya, namanya Imam Waqi'. Kata beliau, saya lupa terhadap ilmu yang saya sudah pahami. Apa kata Imam Waqi'? Kamu sudah terjerumus ke dalam dosa. Tobat, tinggalkan dosa tersebut. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Kejadian ini beliau abadikan dalam sebaik syair. Syair ini bisa kita temukan dalam kitab Dewan Syafi'iyah. Beliau mengangkapkan, syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku curhat, mengeluh kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ini ternyata yang menyebabkan kita susah faham tentang ilmu agama ini. Karena kadar ketakwaan kita yang kurang. Itu fondasi utama dari ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan inilah yang akan membuat orang itu ikhlas di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Ketakwaan ini pula yang memotivasi dia untuk ulet, untuk terus survive, untuk terus bertahan, sabar, istiqomah di atas penderitaan ketika mempelajari ilmu. Ketakwaan ini pula yang akan mendorong dia untuk mengamalkan ilmu yang sudah difahami. Ketakwaan itu pula yang mendorong dia untuk mengajar, mendakwahkan ilmunya kepada orang lain. Lalu ada reaksi dari orang, mencela dia, memaki dia, memusuhi dia.
tak mustahil disakiti secara fisik. Ada ustadz dai yang dipukul oleh orang awam banyak baru-baru ini ya. Ustadz di hadapan polisi, bayangkan, digampar. Nggak tahu diproses apa nggak secara hukum tuh. Dipukul di hadapan jutaan orang di seluruh dunia, kan ada kamera, ada CCTV di sana, ada kamera, kita juga lihat. Resikonya gede loh, mengajarkan, mendakwahkan ilmu. Tak ada ustadz dai mubaligh yang selamat dari cacian, dari cercaan, dari hinaan, dari ancaman. Sebagaimana itu dialami dengan kadar yang lebih dahsyat oleh para nabi zaman baheula, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah dan pasti terjadi. La tabdila li sunnatillah. Tidak pernah akan ada perubahan dalam sunnatullah. Dulu begitu, sekarang begitu. Dulu para nabi yang mendakwahkan Islam dicerca, dihina, dimaki, bahkan mau dibunuh, maka para penerus tugas nabi pun akan mengalami hal yang sama. Tanpa ketakwaan bisa sabar enggak? Enggak. Tanpa ketakwaan bisa siap enggak menghadapi risiko itu? Enggak. Ada enggak ustadz yang ketika dakwah dicaci, dimaki, berhenti, belot, banting setir jadi apa gitu? Ada mungkin. Itu karena kurang ketakwaannya. Takwa inilah yang membuat orang sabar dalam menerima seluruh resiko akibat mendakwahkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Inilah kunci pertama agar kita dimudahkan dalam memahami ilmu. Pupuk kadar ketakwaan. Laksanakan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang, maka insya Allah Allah akan memudahkan orang itu untuk mencari dan memahami ilmu. Ini yang pertama. Poin kedua, agak tergesa-gesa, waktunya terbatas. Kiat kedua agar mudah memahami ilmu adalah al-musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Musabarah. Musabarah itu ulet. Kayang bahasa Sunda namanya nikreh tur ngeureuy. Dan continue dalam mencari ilmu. Tidak berhenti di tengah jalan, tidak diselingi dengan hura-hura, tidak diselingi dengan relax atau santai ataupun yang sejenisnya. Karena apa? Karena ilmu itu sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Orang untuk mencari sesuap nasi saja ulet loh. Lihat para tukang bangunan. Ti isuk jedur nepikan ke sore jeder. Banting tulang peras keringat. Hulu dijieun suku, suku dijieun hulu. Dug hulu pet nyawa. Itu yang dilakukan oleh para kuli. Untuk memperoleh mungkin cuma 100.000 per hari. Ulat mereka. Padahal 100.000 sehari juga habis. Beli kuota aja udah habis tuh. Akhirat atau ilmu luar biasa. Lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maka untuk meraihnya harus jauh lebih ulet lagi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, "Bima adraktal ilm?"
Dengan cara bagaimana kamu memperoleh ilmu? Ibnu Abbas itu oleh para sahabat lain disebut nikma tarjumanul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Disebutnya bahrul ilm, lautan ilmu. Itu Ibnu Abbas. Orang sekali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang masalah agama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulamanya di kalangan para sahabat itu Ibnu Abbas ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana kamu memperoleh ilmu? Beliau menjawab, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badanin ghairu muawwil. Dengan lisan yang selalu banyak bertanya kepada Nabi ketika Nabi SAW masih hidup, dengan hati yang terus berpikir, yang berpikir dari diri kita itu hati. Hati itu fungsinya berakal, memikir dan memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami, kata Allah, akan penuhi jahanam itu dengan banyak bangsa jin dan manusia. Jin manusia yang gimana? Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati memahami. Hati itu akal. Mujahid menyatakan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Dalam hal tersebut ada pelajaran bagi orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Fungsi hati itu memahami. Kata Ibnu Abbas, dengan hati yang selalu berpikir, yang selalu belajar, dengan badan yang tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu. Tahukah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, ahli fiqih, ahli hadis, bermadhab Syafi'i. Beliau penyusun kitab Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Al-Adhkar, Arba'in An-Nawawiyah, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dan seterusnya banyak. Beliau dalam sehari semalam belajar tafsir hanya 2 jam, hadis 2 jam, fiqih 2 jam, bahasa 2 jam. Total general sehari semalam beliau menghabiskan waktu cuma 12 jam. Cuma kita 12 jam dipakai apa? Hardolin kita mah. Makanya Imam An-Nawawi itu menjadi seorang ulama besar karena kesungguh-sungguhannya, keuletannya. Masih kata Ibnu Abbas, innahu kana la yablughunil hadits anir rajul fa'ati babah. Kata Ibnu Abbas, aku mendengar ada seseorang yang punya satu hadis. Hadis ini sampai ke orang itu tapi tidak sampai ke Ibnu Abbas. Mungkin orang itu ketika ada di samping Nabi bertanya gitu ya, oleh Nabi dijawab. Ibnu Abbas nggak tahu, cuma ada beritanya si fulan tuh nanya tentang sesuatu dan dijawab oleh Nabi. Apa yang terjadi? Aku datangi pintu rumahnya. Terus apalagi yang dia lakukan? Sadda ridai ala babi. Aku buka selendangku, aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya, aku menunggu.
tasfirur rihi alayya minat turab, sampai hembusan angin meniupkan debu-debu ke arah wajahku. Aku diam menunggu orang ini keluar. Fayakhruj, orang itu keluar dari rumahnya, tidak diketok, tidak assalamualaikum, karena takut mengganggu. Mungkin lagi istirahat, mungkin lagi ibadah, mungkin lagi baca Quran. Pokoknya tidak mau, lebih baik nunggu. Kalau sekarang kan gedor-gedor, assalamualaikum, pintu depan nggak dibuka, ke belakang, assalamualaikum, WA aja, telepon aja, gitu kan, dengan berbagai macam cara. Ini adab. Ibnu Abbas enggak, tidak teriak, tidak ketok, tidak salam, langsung menghamparkan rida atau selendangnya lalu duduk menunggu orang itu keluar. Lalu orang itu keluar, dia berkata, ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bik, wahai saudara sepupu Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu datang ke sini? Ala arsalta ilayya fa'atik, kenapa engkau tidak utus orang memanggilku, aku akan datang. Orang ini memuliakan Ibnu Abbas karena Ahlul Bait, Habib zaman sekarang. Asli itu mah Habibnya, karena saudara sepupu dari Nabi SAW. Abbas itu paman Nabi, Ibnu Abbas anak dari paman Nabi. Jadi Nabi ke Ibnu Abbas apa namanya? Sepupu. Kenapa engkau tidak utus orang untuk memanggilku, aku akan datang. Apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaqqu an atiyaka, aku jauh lebih berhak mendatangimu. Ya, lihat dirinya siapa, yang jelas dirinya lebih berilmu daripada orang ini. Dirinya dari segi nasab lebih mulia karena ada kaitan dengan keluarga Nabi SAW daripada orang ini. Orang ini nggak ada hubungan. Tapi dia butuh ilmu kepada orang ini sampai setawadhu itu. Ini Habib asli. Tawadhu, tidak arogan. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyak, aku lebih berhak mendatangimu. Lalu dia bertanya tentang hadis yang dimiliki oleh orang itu dan dijelaskan. Ini keuletan Ibnu Abbas dalam mencari ilmu, sampai tak heran beliau menjadi sebaik-baik penafsir Al-Quran dan dianggap sebagai lautan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah suatu saat datang berkunjung ke Imam Ahmad, diskusi sampai menginap di rumah Imam Ahmad semalaman. Karena Imam Syafi'i itu seorang ulama besar gitu, guru dari Imam Ahmad. Murid-murid Imam Ahmad penasaran, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i semalaman. Dibayangkan tahajud semalaman karena beliau ahli ibadah. Ditoong, dilihat. Sholat enggak, tidur juga enggak. Yang beliau lakukan merenung, berfikir. Sampai subuh semalaman nggak sholat tahajud, tidak baca Quran, dan begitu adzan subuh berkumandang langsung pergi ke masjid sholat subuh tanpa wudhu. Oleh murid-murid Imam Ahmad dicela, lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad sering memuji Imam Syafi'i sebagai ahli ibadah. Kata mereka, ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa shariba wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, bagaimana engkau memuji orang seperti ini?
kerjanya makan, minum, tidak tahajud, dan sholat subuh tanpa wudhu, nggak sah tuh. Kata Imam Ahmad, tanya, kenapa beliau begitu? Ditanya, apa kata beliau? Amma kauni lam aqumil lail. Adapun tadi malam saya tidak tahajud, tidak sholat malam. Li'annani kuntu atafakkar fil hadis, karena semalaman saya berpikir tentang satu hadis. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Saat itu Imam Muslimnya belum lahir. Imam Syafi'i hidup di abad kedua Hijriah, Imam Muslim abad 4 Hijriah, beda generasi. Tapi hadis ini jauh sebelum Imam Muslim lahir sudah sampai kepada Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ada sahabat anak kecil namanya Abu Umair, selalu punya peliharaan burung. Di mana ada Abu Umair, di sana ada burung. Burungnya dikasih nama Nughair. Suatu saat Nabi jumpa anak ini nggak ada burungnya. Lalu ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu kok nggak kelihatan? Dijawab, mati. Kata Imam Syafi'i, aku berpikir tentang hadis ini semalaman. Itu yang membuat beliau nggak tidur, belajar. Karena beliau ulama besar, ijtihad sendiri tentang hadis itu boleh. Apa faidah pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang pendek ini? Hukum yang bisa diambil. Kata beliau, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastanbattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Wa tafakkuru fil hadis ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Kata Imam Syafi'i, setelah aku berpikir hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat, mengambil hukum dan mengambil pelajaran lebih dari 1000 pelajaran. Bayangkan. Dan berpikir tentang satu hadis lebih aku sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Keuletan beliau. Semalaman belajar. Sama dengan anak-anak sekarang, ulet dia semalaman nggak tidur tapi main game. Sama dengan antum, semalaman nggak tidur tapi browsing. Istrinya, anaknya dibiarkan di komputer atau di HP browsing. Melek kuat itu. Sekuat Imam Syafi'i. Cuma beda aktivitas. Makanya beda kualitas itu. Ya. Itulah beberapa di antara contoh keuletan orang-orang zaman dahulu sehingga menjadi seorang ulama yang sangat besar. Inilah kiat kedua agar mudah mencari ilmu, ulet. Ketiga, keempat saya tidak sempat bahas karena waktunya terbatas ya. Cukup saja sampai di sini. Insya Allah kita akan berlanjut kajian offline ini. Semoga tidak ada perubahan yang di luar harapan kita ya nanti ke depan. Semoga kita bisa terus rutin lagi. Dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik lewat tulisan ataupun pakai lisan nanti ya, ada mic. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Ada mic? Silakan yang lisan dulu. Bismillah, mohon izin bertanya Ustadz. Sebelumnya mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah. Amin wa iyyakum. Yang mau Anda tanyakan begini Ustadz. Yang pertama, memang kita melihat di masyarakat memang suka ada tantangan dakwah itu sendiri Ustadz, tantangan dari ilmu yang kita tahu. Salah satunya di kampung Halangaman Ibu Ana itu masih ada ritual-ritual yang memang berbau kemusyrikan. Di antaranya ya suka memberikan suatu persembahan ke laut gitu.
kita sudah tahu dan kita sedih melihat ini, tapi kalau kita mungkin langsung menasehatkan akan ada benturan. Nah pertanyaannya, apakah kita berdosa kalau menunda untuk menasehati atau memberikan penjelasan kepada masyarakat tersebut? Itu yang pertama, Ustaz. Mohon izin bertanya yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini, kalau kita pernah punya hafalan, kebetulan karena mungkin kita banyak dosa, kemudian kita lupa, dari hafalan tersebut apakah kita berdosa itu, Ustaz? Dan bagaimana kalau kita berusaha menghafal lagi, apakah dosa itu kita diampuni gitu, Ustaz? Demikian yang ditanyakan, mudah-mudahan Ustaz bisa menjawab, dan ana ucapkan syukron jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Berdosa nggak kalau kita menunda penjelasan tentang sebuah adat, kebiasaan yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita karena risikonya berdasarkan pengalaman, bukan nerima tapi malah memusuhi. Inilah yang terjadi di hampir di setiap tempat. Awal-awal dakwah para asatidz kita mengalami benturan, iya, dengan masyarakat sekitar terdekat, iya. Awal-awal ada yang sampai sekarang ada yang sampai sekarang masyarakat sekitar mah alhamdulillah sudah jinak, tapi di luar itu masih, ya. Sampai benturan itu sampai pada taraf persekusi, pembubaran pengajian, dilempari, bahkan diusir. Ada yang terusir, ada yang tidak terusir, tetap bertahan dan semakin kokoh, ada, ya. Zaman baheula begitu. Apa saya mengalami itu? Ya. Alhamdulillah atas izin Allah tidak sampai terusir. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah dakwah. Apapun risikonya, selama kita menyajikannya dengan cara yang ma'ruf, yang santun, yang baik, tanpa menyebut orang, tanpa menyebut nama ritual syirik tersebut. Kalau menyebutnya berisiko, kita ajarkan tauhid secara umum, tanpa menyebut orang, golongan, organisasi, partai atau apapun. Kita sebut contoh-contoh syirik begini. Tetap. Adapun lalu orang itu tetap melakukan, padahal mereka dengar, ya kita tidak bisa melarang langsung. Jangan, lalu direbut, dilempar. Oh, bisa babak belur kita. Hasilnya tidak ada. Mereka nggak akan berhenti, malah tambah menjadi-jadi, malah madarat yang muncul. Jadi bila amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan dipastikan atau diduga kuat akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka biarkan kemungkaran tersebut berlalu. Kalau didakwahinya diyakini melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu pernah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan murid-muridnya berjalan, di antara Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir juga ada. Dua ulama itu murid Ibn Taimiyah. Di jalan berjumpa dengan pasukan Tartar yang sedang mabuk. Mabuk itu kemungkaran bukan? Ya, kemungkaran. Maka dibiarkan. Kata Ibnu Qayyim, wahai Imam, tidakkah kita hentikan mereka dari mabuknya? Kata beliau, tidak, biarkan. Mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya.
Kenapa? Karena mereka sadar, kalau mereka sadar, mereka akan melakukan kemungkaran yang lebih dahsyat daripada mabuk. Mereka merampok, memperkosa, membunuh. Ketika mabuk mereka istirahat dari kemungkaran yang lebih besar. Makanya mabuk mereka lebih baik daripada sadar. Biarkan. Jadi beliau tidak menghentikan kemungkaran berupa mabuk-mabukan, karena kalau dihentikan kemungkaran yang lebih besar akan mereka lakukan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, suatu saat, kalau Syekh Abdurrahman zaman kita tapi sudah wafat, guru dari Syekh bin Baz Al-Utsaimin, pernah berguru ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau memiliki kitab tafsir Kalimur Rahman 5 jilid. Suatu saat beliau melihat ada seorang pemuda, dia menjatuhkan sebungkus rokok. Jatuh, pemuda itu nggak tahu. Dan rokok diyakini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di haram hukumnya. Ketika pemuda itu menjatuhkan rokoknya, diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di lalu diberikan, ini rokokmu. Murid-muridnya kaget, loh, bukankah rokok haram? Kalau kita mungkin rokoknya itu diambil, buang, kan gitu ya? Karena haram. Tapi Syekh Abdurrahman As-Sa'di malah memberikan. Karena pikiran kita mah sesaat. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di pandangannya itu jauh ke depan. Diprotes oleh muridnya, wahai imam, wahai syekh, bukankah rokok haram? Kenapa engkau berikan kepada pemuda itu? Tidak dibuang gitu. Apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Kalau kita ambil, kalau kita buang, apa pemuda itu menghentikan merokoknya? Wah, rokok saya hilang, udah berhenti. Apakah begitu? Tidak. Jadi tidak ada manfaat membuang rokok itu. Apa yang dilakukan pemuda itu? Dia akan membeli lagi sebungkus rokok lain. Uang yang dipakai membeli rokok itu mungkin jatah lauk pauk istri dan anaknya. Tadinya harusnya makan dengan daging, dengan telur, dengan makanan yang bergizi. Karena diambil untuk beli rokok, jadi dengan tahu tempe mungkin. Yang jadi korban siapa? Anak istrinya. Sementara si pemuda tidak berhenti merokoknya. Maka demi mengurangi resiko yang harus ditanggung oleh anak istrinya, berikan rokok itu. Dan ada manfaat. Manfaatnya apa? Jatah istri dan anaknya tetap utuh, tidak terkurangi oleh rokok yang kita buang tadi. Lihat. Jadi pikirkan mana yang lebih maslahat. Kalau umpamanya melarungkan sesajian ke laut, kita kita larang, akibatnya apa? Kita dipersekusi, kita nggak boleh dakwah lagi, masjid kita diserang, kita ditampar, ada kan? Hanya karena ustadz yang ditampar itu menganggap ritual tadi mengandung syirik, umpamanya datang gaplok di hadapan polisi. Maka apabila resikonya lebih besar daripada kemungkarannya, kemungkaran tetap tidak berhenti, tetap berjalan, ada resiko lain, maka diam lebih baik. Bukan karena setuju kepada kemungkaran itu, tapi dalam rangka mencegah kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Ya, ini berbeda. Di setiap tempat keadaan orang berbeda ya.
Tapi yang jelas tetaplah dakwah, penjelasan tetap berbeda antara berdakwah menjelaskan dengan melarang berbeda. Kalau dilarang berisiko besar, biarkan, tapi dakwah tetap berjalan. Penjelasan tetap diberikan sesantun yang kita bisa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kita lupa ayat, apa dosa atau tidak? Lupa hafalan. Ini pernah juga ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan beliau bahas di antara dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang pernah kita kaji. Beliau menyatakan kalau lupa tersebut karena sengaja, karena kelalaian, dia punya banyak waktu murojaah, menambah hafalan, mengulang-ulang hafalan, tapi dia abaikan. Dia lebih suka relax, santai, lebih suka browsing, lebih suka hangout dengan kawan-kawannya. Akhirnya lupa, maka dosa. Karena apa? Karena sengaja melalaikan. Tapi karena lupa ayat tersebut karena kondisi, bukan karena disengaja. Dia sibuk dengan kewajiban. Mungkin dia dai, mungkin dia ustaz, harus banyak membaca, menulis, mengajar. Waktu untuk murojaah jadi berkurang, sehingga banyak ayat yang lupa, surat yang lupa. Karena kondisi, karena keadaan, maka dia tidak berdosa. Karena itulah Nabi SAW pernah nggak lupa terhadap ayat? Ya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika sholat beliau membaca ayat, tiba-tiba diam, kemudian terbatuk, kemudian ruku. Ketika ditanya, beliau menyatakan saya lupa tadi. Suatu saat beliau melihat ada seorang sahabat membaca Al-Quran. Beliau mendengarkan lalu berkata, orang ini telah mengingatkan saya kepada sebuah ayat yang saya sudah lupa. Lupanya beliau bukan sengaja, karena memang kondisi, situasi. Lupanya beliau menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti kalian lupa. Fa idza nasitu, kalau aku lupa ingatkan oleh kalian. Nah, lupanya Nabi kepada beberapa ayat bukan karena kelalaian, tapi karena situasi, kondisi yang sibuk sehingga lupa murojaah atau kelewat murojaah lalu lupa, ya maka itu tidak dianggap sebuah dosa, ya. Wallahu a'lam. Kita ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan, ada yang ingin Anda tanyakan. Amalan apa yang membuat Allah ridho agar anak-anakku diberikan taufik hidayah dalam mengamalkan ilmu, sedangkan untuk memahaminya kadang sulit? Apa yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam jiwa anak-anakku? Ketika usia mudanya banyak sekali fitnah syahwat dan syubhat. Taeta penyebab nate. Apalagi dalam melewati masa pubertas. Anak-anakku 2 orang ikhwan sekarang sedang pesantren juga. Kita sebagai orang tua semaksimal mungkin untuk mendawamkan amalan-amalan wajib dan sunnah dari pagi sampai malam. Baik. Bagaimana agar anak ini terdidik? Iya, tadi sudah dijelaskan. Anak harus dididik dari kecil, dari mulai usia TK, di rumah, dikondisikan, tidak dibiarkan gaul secara liar. Ingat, menanamkan karakter baik ke anak berat, susah, dan menyerap kebiasaan buruk dari lingkungan itu sangat mudah. Kebiasaan buruk sekali melihat sudah
bisa langsung diikuti. Kalau yang baik beribu-ribu kali belum tentu dia terdorong mengikuti. Maka kondisikan di rumah. Pengaruh kita di rumah harus lebih kuat daripada pengaruh di luar terhadap anak kita, ya. Selalulah menasihati untuk gaul sama si ini dan jangan bergaul sama si itu. Kondisikan seperti itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, buat jadwal rutin untuk si anak di rumah. Ada jadwal menambah hafalan, ada jadwal memurojaah, mengetes, memelihara hafalan, ada jadwal memahami apa yang dihafal. Yuk kita kumpul, buka Quran Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa artinya? Ismi apa artinya? Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim apa maknanya? Tes satu-satu. Terus Fatihah beres ke Al-Baqarah atau ke Juz Amma. Anak-anak begitu. Jadi anak tahu kata per kata. Ada penambahan kosakata, penambahan makna, penambahan tafsir, ada penambahan hafalan ayat, ada jadwal untuk menguatkan ayat. Dan kondisikan agar anak senang belajar begitu, bukan membosankan. Ada interaksi, ya. Nanti anak lagi, udah lama nggak ngaji, ayo ngaji bareng, sana lagi. Itu yang harus kita lakukan, itu pengaruhnya besar. Nanti ketika di luar juga dia akan menghafal. Bi dengan ismi, nama Allahi, Allah Ar-Rahman. Akhirnya dia sampaikan ke kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawannya bisa belajar. Dia mempengaruhi yang lain, bukan dipengaruhi yang lain. Itu teknis, ya. Itu pertama. Kedua, jangan lupa menasihati terus. Ketiga, jangan lupa mendoakannya terus. Menasihati, jangan gaul sembarangan. Menasihati, jaga ini hafalan. Ketika naik motor, daripada melamun apalagi nyanyi-nyanyi, coba ulang-ulang hafalan selama di perjalanan. Terus nasihatkan, ingatkan seperti itu, ya. Insya Allah nanti Allah akan mempermudah. Afwan izin bertanya, kalau tahapan menuntut ilmu sebaiknya belajar tentang apa terlebih dahulu agar supaya kontinu dalam menuntut ilmu? Mulailah dari belajar, ya, sinergi, ya. Tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi beberapa disiplin ilmu. Tetap tahsin, tajwid, makhraj, tetap. Itu menu rutin kita. Talaqi itu ke guru langsung, tidak baca buku secara teori, karena kita tidak tahu ucapan kita benar apa salah. Cari guru, ikuti halaqah tahsin, ya. Itu tetap ada jadwal rutin. Kedua, pelajari tauhid. Baik ada kajian rutin tauhid atau searching di YouTube dari ustadz yang dipercaya ilmunya dan amanahnya, ya. Oh, ini tentang Asmaul Husna, pelajari terus. Ini tentang tauhid, penjelasan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Setelah tauhid, akidah, rukun iman, tentang para malaikat. Kita kan punya jadwal fikih Asmaul Husna setiap Selasa, ya. Setelah ini selesai, kita masuk membahas alam para malaikat. Mungkin 2-3 tahunan ya tahu gitunya, karena cukup tebal anunya, kitabnya gitu. Dan seterusnya nanti. Nah, ikuti itu terus. Tentang tauhid, tentang akidah. Belajar juga fikih, karena kita harus benar sholat kita.
tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara tayamum, hukum haid dan nifas, itu juga harus. Jadi semaksimal mungkin kita mempelajari semua sesuai dengan waktu dan kemampuan yang memungkinkan bagi kita, ya. Jadi ada pelajaran tauhid, ada akidah, ada fiqih, terutama tahsin tadi, ya. Kalau ada halaqah hafalan bagus, ikut. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustaz, bagaimana jika mau hadir majelis ilmu tapi tidak diizinkan orang tua? Karena menurut orang tua tidak perlu terlalu sering hadir majelis ilmu. Saya hanya menghadiri seminggu sekali. Apakah lebih utama bantu orang tua di rumah atau hadir di majelis ilmu? Dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Bantu orang tua wajib, ain. Mencari ilmu, upayakan. Kalau tahu ada jadwal ngaji, bantu orang tuanya lebih dini. Umpama ngajinya jam 8. Kita berangkat jam 7. Sebelum subuh bangun, bantu orang tua beres-beres. Setelah beres semua jam 7 beres. Setelah orang tua melihat kita berjuang keras beres-beres, masak, nyupir, nyuci piring, ngepel, semua udah, tinggal ngaji, saya yakin orang tua nggak keberatan. Pertama, orang tua sudah melihat kita punya kontribusi di rumah itu beres-beres. Ya, yang kedua sudah memang nggak ada yang perlu dikerjakan lagi, pasti akan mengizinkan. Bisa-bisa nanya, punya ongkos nggak? Ada. Untuk baksonya ada nggak? Nah itu nggak ada. Nih bisa dikasih. Jadi tidak perlu dibenturkan. Itu pertama. Kedua, kenapa orang tua melarang kita ngaji? Atau istri, kenapa dilarang oleh suami? Atau suami mungkin keberatan kalau istrinya itu keberatan kalau suaminya ngaji. Pokoknya ada larangan dari orang sekitar kita. Kenapa? Karena mereka tidak melihat hasil nyata dari ngaji, malah melihat hasil ngaji teh buruk. Pulang ngaji lebih bawel, pulang ngaji bisanya nyalahin, mamah tuh salah kata ustaz saya juga, tapi akhlak tidak diperbaiki, tingkah laku tidak tambah bagus. Ya pasti mereka ngelarang. Kamu kok makin ngaji makin arogan, makin ngaji makin menyakiti, makin ngaji makin tak peduli kepada keluarga. Pasti melarang. Tapi coba setelah ngaji jadi bagus. Tadinya kalau belum disetrum oleh reket belum bangun. Sekarang mah sebelum subuh sudah bangun. Tahajud, beres-beres, masak, segala macam. Pas orang tua bangun sudah beres semua. Tadinya ke adik, ke kakak nggak peduli. Sekarang adiknya dimandiin, adiknya diajarin. Tadinya kalau pergi kemana-mana kayak hantu, tiba-tiba hilang. Sekarang mah sebelum pergi selalu izin, mah, pak, saya pergi dulu, doakan ya. Sopan, santun. Orang tua melihat ada perubahan, ditanya, kamu kok berubah jadi baik? Ini hasil ngaji mah. Yang saya dapat di pengajian kayak begini. Coba kira-kira orang tua mau melarang nggak? Nggak, jangan ngaji lagi, saya nggak mau kamu jadi soleh. Apa begitu? Enggak. Alhamdulillah. Itu ngajinya di mana?
Ustadznya siapa, bisa banget ngajarnya, bisa begitu ya. Akhirnya bawa bapakmu tuh, biar soleh dia, emak nanti aja. Bisa nyuruh, bawa adikmu, bawa kakakmu, biar soleh seperti kamu. Dia cerita ke tetangga nanti, anak saya jadi soleh. Kenapa? Ngaji. Di mana ngajinya? Di Pusdai. Tuh gitu. Tolong bawa anak saya biar soleh juga. Itu jadi dakwah. Saya yakin kalau mereka merasakan hasil ngaji itu real, nyata, jadi baik, nggak mungkin melarang, malah nyuruh. Suatu saat kita ini kelihatan malas lagi, kelihatan nggak peduli lagi, pasti ibunya akan nyuruh, kamu sudah lama nggak ngaji ya, ayo ngaji. Kelihatan, ya. Coba tunjukkan hasil ngaji, bahwa ngaji itu positif, lebih baik. Maka tidak akan pernah ada yang melarang, bahkan akan menyuruh dan jadi dakwah kepada tetangga-tetangga. Wallahu a'lam. Terakhir ya, kenapa zaman sekarang banyak amalan yang diada-adakan? Iya, karena ketidaktahuan. Karena kebodohan. Tidak hanya ketidaktahuan orang awam, ustadznya juga banyak yang nggak tahu. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit terlarang. Kalau memang bid'ah itu nggak boleh, ceramah jangan pakai speaker, gini aja. Ke Mekah jangan pakai pesawat, pakai onta kalau mau nyunnah. Ada ustadz yang ngomong begitu? Itu karena ketidaktahuan. Disangkanya makna bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu saja. Muka ente juga bid'ah tuh, nggak ada di zaman Nabi, kan gitu ya. TV, internet bid'ah jangan pakai. Ustadz-ustadz yang sering membid'ahkan tuh pakai HP enggak? Pakai bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Itu kenapa? Karena bodoh. Padahal sudah berlevel ustadz. Dia tidak bisa membedakan antara perkara agama dengan perkara dunia. Bid'ah itu dalam perkara agama. Di zaman nabinya ajaran agama ini enggak ada, diada-adakan, itu bid'ah. Kalau perkara dunia, pesawat, internet, HP, muka kita, itu perkara dunia, itu tidak dihukumi bid'ah atau sunnah. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama ini kan wahyu Allah. Dan itu sudah final ketika Nabi wafat. Sempurna, jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah, menambah, mengurangi, merubahnya. Itu yang disebut bidah dalam perkara agama. Adapun perkara dunia, adanya pesawat, adanya handphone, adanya internet, radio, TV, tidak dihukumi bidah karena di luar perkara agama. Ya. Nah, orang sekarang perkara agama banyak diada-adakan. Padahal Nabi melarang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama yang diadakan itu bid'ah. Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang mengamalkan perkara dalam agama yang tidak ada contoh dariku, maka itu tertolak. Jadi kenapa orang banyak mengada-adakan perkara baru dalam agama? Karena ketidaktahuan, karena tidak faham. Akhirnya dalam perkara agama berkreasi gitu ya, lalu dianggap bagian dari agama ini.
Itu yang menjadi penyebab ya. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah semoga Allah mempertemukan kita kembali di kajian offline di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.